Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, sabe selamat lingkungan lelatai. Salam sujud kerende melempang, adil ketalingu, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, pada hari ini saatnya kami melakukan Dukcapil menyapa masyarakat tentang apa yang menjadi persoalan-persoalan yang harus kita sama-sama mendiskusikan sesuai dengan keinginan dan harapan dari Pak Dirjen. Dukcapil bagaimana bisa membahagiakan masyarakat. Itu salah satu arahan dari Pak Dirjen kepada semua kepala dinas se-Indonesia. Pada saat ini kami minta saran masukan apa saja dari pelayanan-pelayanan kami Dukcapil Kota Palangkaraya yang masih belum mampu kami lakukan sehingga kami butuh saran masukan demi memperbaiki kinerja kami ke depan. Itu yang menjadi harapan-harapan kami karena selama ini kami sudah semaksimal mungkin bagaimana memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Meskipun dengan kondisi pandemi COVID-19 sejak awal COVID itu terjadi sampai saat ini, kami atas nama Kepala Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya tidak pernah melakukan tanpa adanya pelayanan. Meskipun di saat hari libur, hari Sabtu, kami selang, kami tetap buka. Karena kami tahu kondisi masyarakat Kota Palangkaraya sebelum saya banyak sekali yang belum memiliki identitas yang namanya KTP ataupun dokumen-dokumen lain yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat khusus Kota Palangkaraya. Kami sudah melakukan beberapa inovasi langkah yaitu jebol ke beberapa kecamatan yang ada 5 kecamatan dan 30 kelurahan yang ada di Kota Palangkaraya. Alhamdulillah sesuai data yang sudah tercatat di Dukcapil Kota Palangkaraya, dari yang wajib memiliki KTP 192.000 sekian, alhamdulillah yang sudah tercetak itu kurang lebih mendekati 180.000 sekian. Nah, diperkirakan sisanya itu kurang lebih 24.000. Ini yang tetap saya lakukan, tetap saya genjot, saya harus banyak turun ke lapangan. Bagaimana kondisi masyarakat kita yang belum bisa ke kantor Dukcapil untuk mengurus identitas yang disebut dengan KTP elektronik. Alhamdulillah ini ada waktu dekat, kami akan jebol lagi di beberapa daerah yang sifatnya terpencil, kelurahan, di pinggiran bantaran Sungai Kahayan, itu menjadi salah satu prioritas saya. Karena tingkat kesulitan transportasi menuju Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya, apalagi itu banyak warga masyarakatnya yang kehidupannya bertani, berladang, pencari ikan. Nah itu yang harus saya fasilitasi. Itu yang menjadi salah satu skala prioritas buat saya, bagaimana saya harus bisa membantu masyarakat. Nah sekarang saya banyak melakukan hal-hal supaya bagaimana membahagiakan masyarakat Kota Palangkaraya. Saya akan membuat yaitu buku ataupun brosur. Brosur-brosur yang semua apa yang terlayani dokumen-dokumen yang ada di Dukcapil itu saya rangkul, saya buat yang di dalamnya adalah brosur. Kenapa saya harus membuat brosur? Itu sudah saya sebarkan semua masyarakat di saat saya jebol. Kalau tanpa adanya brosur, kadang-kadang masyarakat dari jauh, dari daerah terpencil istilahnya kayak salah satu contoh di Kecamatan Rakumpit. Ada warga masyarakat kita yang mau mengurus beberapa dokumen, begitu sampai ke Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya, ternyata dokumennya masih ada yang kurang. Nah ini
dengan adanya saya membuat ataupun membuat brosur tadi, apa yang akan ingin mereka selesaikan, yang mau mereka urus, itu semua sudah ada tercantum di dalam brosur yang saya buat. Jadi masyarakat itu jangan bolak-balik lagi, kekurangan ini, kekurangan itu, dan sebagainya. Jadi kalau mereka mau menguruskan dokumen di Dukcapil, itu mereka sudah tahu. Ini persyaratan-persyaratan yang akan diurus kelengkapannya. Jadi jangan masyarakat itu dua kali. Apalagi masyarakat biasa dengan butuh biaya yang nggak cukup 200.000. Nah, ini yang menjadi bagaimana cara saya bisa membantu masyarakat, bagaimana saya bisa membahagiakan masyarakat. Ini salah satu beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, makanya saya harus tuntaskan untuk jumlah yang 192.000 sekian tadi, segera mungkin insya Allah dalam tahun ini dengan sisa yang ada itu kurang lebih 24.000 itu akan saya segera tuntaskan bagi warga masyarakat yang punya kesulitan untuk berurusan ataupun datang ke Dukcapil Kota Palangkaraya. Saya yang langsung datang ke warganya, ke kelurahannya. Nah, sekarang saya akan meminta melalui surat Pak Wali Kota yang ditujukan kepada camat, camat menindaklanjuti ke kelurahan tentang pendataan penduduk rentan. Nah, supaya nanti camat dan lurah bisa mendata warganya yang belum mengurus ataupun yang belum memiliki identitas KTP. Begitu sudah tertata, sudah didata, itu disampaikan kepada kami, hanya tinggal kami nanti mengatur jadwal untuk melakukan jebol. Ataupun ada lagi bahasa sementara ini yang mau kami lakukan, Dukcapil Maja Masyarakat. Nah, Dukcapil Maja Masyarakat. Karena langsung kami berhadapan dengan masyarakat, meskipun ada kendala-kendala yang sementara ini, yaitu kalau dari jarak jauh, sinyalnya agak terganggu. Tapi tetap kami lakukan perekaman. Nanti kalau susah pencetakan di Dukcapil. Nah, nanti begitu selesai, sesuai dengan permintaan dari masing-masing camat dan lurah, begitu sudah kami cetak, tinggal kami menginformasikan untuk mengambil dokumen yang sudah selesai kami lakukan. Itu sementara yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini dalam rangka Dukcapil menyapa masyarakat. Saya mohon kepada Bapak Ibu agar bagaimana harapan kami membantu kami atas nama saya sendiri sebagai kepala dinas, membantu saya secara pribadi dan secara kedinasan, ingin saya ke depan Dukcapil Kota Palangkaraya lebih keren dan lebih keren tanpa ada kerjasama dengan beberapa pejabat yang ada di lingkungan dinas Dukcapil, saya tidak ada apa-apanya. Mungkin itu sementara yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta Zoom, di samping kita akses Zoom dengan peserta pada pagi hari ini, kami juga membuka yaitu akses mata YouTube yang akan kami sapa masyarakat. Sambil menunggu apa saja yang ada berkaitan dengan pelayanan kami disampaikan oleh masyarakat, mungkin kalau ada peserta Zoom yang ingin bertanya kepada kami persilahkan dengan cara meminta kepada kami untuk kami berikan aksesnya. Jadi kami persilahkan untuk peserta Zoom, Bapak, Ibu. Apa ada Pak Hendra mungkin mitra dari Lukus, Pak Ginanjar. Ya, mungkin kalau boleh Pak, mohon izin. Ya. Ya, perkenalkan saya Aji Ginanjar dari Bandung Trust Advisory Group atau BITRAS. Dulu sekitar tahun 2018-2019 itu
kami melakukan pendampingan juga di Disdukcapil terkait dengan pengelolaan pengaduan, Pak. Kalau saya lihat memang sangat luar biasa Pak ya kinerja dari teman-teman di Disdukcapil. Bahkan dulu kami sempat melakukan pelatihan pengelolaan pengaduan itu hari Sabtu Pak. Saat yang lain libur, hari Sabtu kita pelatihan. Itu buat saya dedikasi yang sangat luar biasa. Nah, mungkin terkait dengan pelayanan Pak, tadi kan masih cukup banyak lah masyarakat yang belum memiliki identitas, kartu identitas, baik itu KTP, KK, dan yang lain-lain. Nah, apakah bisa mungkin Pak terkait dengan pelayanan tersebut, kalau misalkan memang KTP-nya sudah jadi, tadi kan itu diumumkan melalui camat atau lurahnya bahwa ini KTP-nya sudah jadi, sudah bisa diambil begitu Pak ya. Nah, apakah bisa ada pelayanan yang misalkan memungkinkan bahwa KTP-nya itu kita sampaikan ke kecamatan atau ke kelurahannya. Jadi masyarakat tidak terlalu jauh untuk mengambil gitu Pak. Karena dalam kondisi yang seperti sekarang gitu Pak, di mana sedang pandemi begini ya, masyarakat untuk keluar rumah mungkin kalau terlalu jauh agak riskan, agak takut dan segala macam gitu ya. Nah, kira-kira bisa nggak gitu? Itu misalkan ada beberapa KTP yang sudah jadi itu ada di satu kecamatan atau satu kelurahan gitu. KTP atau kartu identitas lainnya itu dikirimkan saja ke kelurahan atau ke kecamatannya, jadi masyarakat mengambilnya tidak terlalu jauh begitu Pak. Itu mungkin usulannya Pak, agar memperpendek jarak antara masyarakat ketika harus mengambil kartu identitas. Seperti itu mungkin Pak, sedikit usulannya. Terima kasih. Baik, saya langsung menjawab dari Pak Ginanjar. Alhamdulillah Pak Ginanjar, saya belum 1 tahun sebagai Kepala Dinas Dukcapil, saya dilantik, diberikan kepercayaan oleh Pak Wali, dilantik pada tanggal 4 Februari. Saya banyak langkah bagaimana upaya saya, bagaimana tadi bisa membahagiakan masyarakat. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan Bu Sekda, bagi KTP yang sudah tercetak, insya Allah saya akan membentuk tim yang langsung dalam tim itu terjun langsung Pak Ibu Sekda. Jadi saya perintahkan beberapa staf yang ada di Dukcapil langsung menyerahkan dokumen itu ke RT Pak. Memang kemarin ada kendala. Anak buah saya curhat ke saya, Pak, kami kemarin sudah jalan. Nah mungkin orang tuh dikira kami ini sales Pak. Nah, karena tidak ada tanda gitu ya Pak Ginanjar ya. Udah saya mikir lagi nih gimana solusinya. Alhamdulillah. Saya tidak putus asa Pak. Membahagiakan masyarakat. Saya tidak, meskipun tahun depan saya pensiun, tetapi saya tidak mikir pensiun, yang penting kinerja saya dengan masyarakat. Bagaimana harus bisa membahagiakan masyarakat. Saya akan membentuk tim. Nah nanti begitu tim itu turun, saya buat rompi Pak. Jadi nanti rompi itu di samping kanan ini lambang Pemkot. Kami kerjasama dengan salah satu perbankan, dan di sebelah kiri lambang dari Bank Kalteng, yang di belakangnya saya buat Dukcapil Kota Palangkaraya. Jadi masyarakat itu tidak lagi orang mengira anak buah saya yang antar KTP ataupun apapun dokumen yang ada nanti ke rumah-rumah, jangan lagi dikira mereka itu sales Pak. Karena sudah ada Dukcapil Kota Palangkaraya. Itu saya tidak kurang akal Pak. Nah tadi saya harus banyak inovasi, bagaimana harus banyak terobosan langkah-langkah. Alhamdulillah Pak, saya belum 1 tahun. Belangko KTP yang sudah saya ambil 45.000 keping Pak. Belum 1 tahun. 45.000 keping. Nah, kalau saya KTP saya diperkirakan kurang lebih sisa 1.000, saya langsung telepon Pak Dirjen Pak. Mohon izin Pak Dirjen, ini menipis, saya nggak mau nanti tersendat. Nggak mau saya tersendat. Gara-gara belangko habis, saya nggak mau Pak. Itu sudah tekad saya. Sejak saya diperintahkan sebagai kepala dinas, bagaimana saya harus bisa berbuat baik untuk warga masyarakat Kota Palangkaraya. Ini yang saya lakukan. Jadi kami tetap berdiskusi dengan camat dan lurah. Bahkan ada beberapa cara juga, yaitu melewat kantor pos Pak.
Kami kerjasama juga lewat kantor pos. Nah, untuk mendistribusi belangko-belangko KTP yang sudah terekam. Saya tidak mau numpuk. Saya tidak mau numpuk lagi. Ada warga masyarakat yang hampir 1 tahun, 2 tahun tidak punya identitas. Kenapa sampai seperti itu? Alhamdulillah, dengan keberadaan saya di sini, ya semuanya lancar-lancar. Saya mohon doa Bapak, bantu saya, mohon saran masukan dari Bapak, apa yang harus saya lakukan ke depan untuk membahagiakan masyarakat Kota Palangkaraya. Itu Pak. Baik, Bapak dan Ibu, kalau ada yang lain atau barangkali ada masuk ke channel YouTube kita pertanyaan dari masyarakat, ada? Oh ya, oh ya, oh ya. Ini kami baca ada pengaduan dari masyarakat, bukan pengaduan ini pertanyaan ya. Saya sedang melakukan verifikasi pengisian data diri untuk prakerja, namun data selalu tidak valid. Apa permasalahannya? Tolong dijelaskan. Nah, ini kami minta dari Kepala Bidang Dapduk bisa menjelaskan pertanyaan masyarakat ini. Coba dari bidang Dapduk ini ya, untuk menjelaskan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, pendengar sekalian, masyarakat Kota Palangkaraya atau yang pemerhati Dukcapil Kota Palangkaraya, terkait dengan data tidak online, data tidak terdaftar, data tidak valid dan lain sebagainya, itu adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi di Dukcapil seluruh Indonesia. Jadi begini, data kependudukan itu memang ada bertingkat-tingkat ya. Data lokal, data konsolidasi pusat, data warehouse. Nah, jadi yang digunakan oleh pihak ketiga untuk digunakan data itu adalah data yang ada di data warehouse. Perubahan di data lokal kadang-kadang tidak mulus berubah juga di data warehouse. Untuk itu, bagi masyarakat yang terjadi datanya tidak valid, datanya belum online dan lain sebagainya, pokoknya bermasalahan dengan NIK, itu kita Dukcapil Kota Palangkaraya memang menyediakan satu layanan, nomor layanan khusus WA yang melayani masyarakat. Nomor layanan ini menampung keluhan-keluhan masyarakat, kemudian kita teruskan ke ADB Dukcapil Pusat, kemudian ADB Dukcapil Pusat itu menguploadnya ke data warehouse, sehingga di data warehouse update dan terbaca kembali data-data Ibu dan Bapak yang asalnya perubahannya itu masih nyangkut-nyangkut di mana gitu ya, sehingga ini tidak ada bermasalah lagi, baik itu di prakerja, BPJS, pertanahan, perbankan dan lain sebagainya. Saya kira ini nomornya saya tidak hafal kalau nggak dibaca. Ya, bisa di web kita. Baik, terima kasih Pak Kepala Bidang Dapduk. Ini ada lagi dari Resti ya. Resti. Ya. Dia menanyakan permohonan file PDF kartu keluarga karena saya sedang di Aceh dan tidak bisa membawa dokumen kartu keluarga. Saya mohon pada Dukcapil Palangkaraya untuk memberi saya solusi mengatasi masalah kami karena tidak bisa mengurus. Nah, jadi bagaimana caranya masyarakat yang ada di Palangkaraya tetapi dia adalah masih warga masyarakat di Aceh. Nah, dia mau pindah ke sini. Bagaimana cara mengatasi mereka ini? Ini dari Dapduk lagi nih menjelasnya bagaimana caranya. Ya, jadi begini ya. Ibu Kristi, karena Ibu Kristi kan masih tercatat dokumen kependudukannya di Aceh,
Provinsi Aceh maksud saya dalam hal ini, apa kota atau kabupaten Ibu tidak menyebutkan juga. Nah sekarang ada di Palangkaraya, memang kalau secara ketentuannya Ibu harus mengurus surat keterangan pindah penduduknya sebagai dasar untuk mutasi dicatat menjadi kepindahannya di penduduk kota Palangkaraya. Nah itu memang memerlukan waktu, Ibu harus pergi, tetapi Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya bisa memfasilitasi dengan tidak harus Ibu pergi ke Aceh, tetapi cukup Ibu mendatangi ke kantor Dukcapil Kota Palangkaraya dengan membawa identitas sah lainnya yang dimiliki oleh Ibu, nanti akan difasilitasi oleh Disdukcapil Kota Palangkaraya berkomunikasi dengan Dinas Dukcapil yang tempat Ibu di Aceh sana. Jadi tidak harus Ibu pergi ke Aceh, Ibu tinggal ke kantor Dukcapil Kota Palangkaraya, nanti akan difasilitasi melewati antar adibi. Jadi demikian Ibu Kristi penjelasan dari kami atas pertanyaan Ibu. Jadi tidak perlu takut Ibu tidak harus ke Aceh, nanti kami akan bisa memfasilitasi dengan jaringan kerja antar adibi. Ya. Jadi demikian Ibu Kristi. Ada lagi? Oh ya, ini ada lagi pertanyaan dari Muhammad Irwan. Pertanyaannya, apakah bisa untuk perubahan data tanggal untuk disesuaikan dengan ijazah via online? Nah ini, online ini adalah pelayanan daring yang ditetapkan oleh Kemendagri melewati Permendagri nomor 7 tahun 2019. Namun dalam hal perubahan data yang sifatnya prinsip, kami mohon penjelasan dari bidang pihak. Apakah mungkin hanya melewati sistem daring atau bagaimana? Atau bidang PDP ya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Menjawab pertanyaan tadi mengenai pelayanan daring itu, memang undang-undang sudah mewajibkan kita untuk melaksanakan layanan tersebut. Namun pada saat ini karena keterbatasan SDM maupun peralatan, dana dan sebagainya, kita memang sudah membuka layanan, terutama pada saat COVID kemarin. Tapi layanan itu hanya berupa layanan online melalui WA. Yang melalui aplikasi kita juga sudah punya, yaitu layanan layanan online akta kelahiran. Tapi layanan itu hanya dikhususkan bagi warga yang sudah memiliki NIK. Jadi bagi bayi yang baru lahir, layanan itu belum bisa digunakan. Ada di linknya, ada di website kami. Ke depan mungkin kami akan mencoba membuka untuk semua jenis layanan supaya bisa online semua. Cuma itu kan membutuhkan banyak, selain SDM juga peralatan seperti server yang harus bagus supaya cepat. Ya, demikian mungkin sementara penjelasan saya. Terima kasih. Pertanyaannya, apa bisa hanya menyampaikan melewati daring perubahan identitas tersebut, misalnya perbedaan antara KTP dengan ijazah, itu yang dimaksud. Merubah data belum bisa kalau melewati daring sekarang Ibu. Hanya akta online untuk warga yang sudah memiliki NIK. Itu yang sudah ada di kita, di website kita. Kalau merubah data harus datang sendiri ke Dukcapil. Demikian, terima kasih. Mungkin dari Dabduk mau menambahkan tentang perubahan data? Ya, jadi intinya untuk Pak Irwan, kalau perubahan data terjadi perbedaan antar dokumen, itu Bapak harus datang ke Dinas Dukcapil untuk melampirkan data-data yang dibutuhkan sebagai bahan Dinas Dukcapil untuk melakukan perubahan data Bapak. Jadi tidak bisa hanya menyampaikan dalam bentuk filenya, dikirim atau ditelepon, itu tidak bisa ya. Nah, itu ya, mudah-mudahan Pak Irwan bisa menerima penjelasan kami ini ya.
Ada lagi? Ada? Oh cukup, dan tidak ada ya? Tidak ada. Ya, kalau ada peserta Zoom lagi yang ingin bertanya kepada kami untuk memberikan masukan, ya, Pak Indra Lugus. Pak Indra Lugus, apa ada? Ini mitra kami juga ini. Ya, Pak Haji, Pak Ginanjar mungkin ada masukan untuk kami ini. Ya, Mungkin ya sambil ada menunggu lagi, yang lain ya Pak. sambil kita menunggu masyarakat. Ya Oh ya silakan. mungkin ini Pak, tadi ya, jadi banyak pertanyaan dari masyarakat, atau tadi yang Pak Kadis juga sempat menyampaikan, ada yang persyaratannya kurang, terus ada yang masih menanyakan bisakah prosesnya seperti ini dan segala macam, seperti tadi yang disampaikan. Nah, kalau selama ini kan memang dari teman-teman di Capil juga untuk merespon itu cukup cepat, baik itu melalui WhatsApp ataupun melalui aplikasi yang lain. Tapi hal ini juga berarti ada satu kekurangan bahwa masyarakat belum terlalu paham terkait dengan proses, terkait dengan persyaratan apapun yang diperlukan ya untuk satu pelayanan itu Pak. Gitu. Saya melihatnya jadi seperti itu. Tadi Pak Kadis juga sudah menyampaikan akan membuat brosur ya Pak ya yang akan dibagikan juga kepada masyarakat, betul ya. Nah, terkait dengan itu mungkin juga harus dipersiapkan satu ini Pak, kalau ini FAQ, frequently asked question atau pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat. Dan itu bisa dibuatkan juga di website, misalkan tadi terkait kalau perubahan data secara online apakah sudah bisa atau tidak, kita sudah ada jawabannya. Atau yang sering menanyakan syarat dan segala macam. Nah, biar pertanyaan yang sama itu tidak diajukan berulang-ulang, Pak. Jadi list pertanyaan yang biasa atau sering ditanyakan oleh masyarakat, kita sudah pampang dulu dan sudah siapkan jawabannya, Pak. Biar kalau ada apa-apa pertanyaannya bisa meningkat ke arah yang mungkin lebih advance lagi atau lebih maju lagi pertanyaannya. Nah, dengan demikian masyarakat juga tidak akan terlalu kebingungan. Nah, usul saya mungkin Pak, selain tadi membagikan brosur, jika memang memungkinkan di kelurahan ataupun di kecamatan juga, saya tidak tahu ini sudah dilakukan atau belum Pak ya, tapi bisa juga dibuatkan seperti poster kecil terkait dengan persyaratan-persyaratan pelayanan dasar, KTP dan segala macam. Jadi masyarakat bisa melihat ke situ. Atau bahkan ini usulan saja Pak, teman-teman dari Disduk Capil bisa mengundang komunitas masyarakat yang ada, entah itu misalkan ada komunitas dari mahasiswa, pemuda, ibu-ibu atau bapak-bapak untuk mensosialisasikan terkait dengan pelayanan. Bahwa pelayanannya seperti ini. Sekarang juga nanti kalau KTP sudah jadi bisa disampaikan lewat pos, bisa disampaikan nanti akan dikirimkan melalui RT RW dan segala macam. Karena kalau melihat kondisi yang seperti sekarang, kegiatan sosialisasi atau pelayanan itu harus terus dilakukan, Pak, biar masyarakat teredukasi, semakin paham, semakin mengerti juga alurnya, persyaratan dan segala macam, sehingga masyarakat menjadi paham, kitanya pun teman-teman dari Capil lebih mudah juga ketika melakukan pelayanan begitu. Karena masyarakat yang datang pasti datanya sudah lengkap. Atau kalau mau bertanya saja tadi bisa lewat WhatsApp, itu juga lebih disosialisasikan. Kalau memang Capil ada katakanlah ada media sosial, itu dipergunakan seefektif mungkin Pak, semaksimal mungkin untuk terus melakukan sosialisasi. Jadi kata kuncinya adalah sosialisasinya berarti memang harus selalu ditingkatkan dengan berbagai inovasi. Itu mungkin Pak Kadis sedikit usulan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ginanjar. Tadi tentang brosur, itu sudah sejak saya sebagai kepala dinas itu sudah jalan Pak. Brosur itu sudah jalan. Bahkan saya sudah kerjasama juga memberikan ruang informasi, yaitu melalui radio-radio swasta. Jadi setiap hari radio swasta itu menginformasikan tentang dokumen-dokumen layanan yang ada di Dukcapil Kota Palangkaraya. Jadi itu sudah jalan, dan yang lain sesuai dengan permintaan Pak Ginanjar, insya Allah saya akan lakukan bagaimana upaya-upaya saya
memberikan ruang-ruang informasi untuk mensosialisasi tentang pelayanan yang ada di Dukcapil Kota Palangkaraya. Ini lagi Pak, bagi warga masyarakat kita, saya punya ide lagi, bagi warga masyarakat kita yang terkena stroke, lumpuh, disabilitas, lansia, ibu hamil tua, mengajukan permohonan langsung ke saya. Kalau mereka susah untuk ke Dukcapil. Jadi saya langsung jebol lagi Pak, ke rumah. Ini sudah beberapa kali saya lakukan. Nah hari ini aja 3 orang Pak. Hari ini 3 orang. Begitu mereka mengajukan permohonan, saya langsung turun. Saya langsung turun ke rumah Bapak Ibu yang terkena stroke, lumpuh, disabilitas, dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya-upaya saya. Di samping saya jebol, saya akan mengedar brosur-brosur tadi Pak. Nah sebelum kami jebol, saya kasih arahan dulu. Kasih arahan kepada warga masyarakat, supaya masyarakat itu paham. Jadi tadi saya tidak ingin warga masyarakat kita bolak-balik dengan biaya yang begitu besar. Nah bagaimana saya harus bisa mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat, supaya apa yang mereka urus di Dukcapil itu bisa kami bantu semaksimal mungkin. Saya tidak mau sifatnya mempersulit masyarakat. Saya tidak mau Pak. Saya harus kalau ada masalah saya langsung turun tangan. Saya tidak mau. Bahkan itu saya keras dengan warga masyarakat, jangan sama sekali melalui calok. Karena pelayanan tanpa 1 rupiah pun, karena itu akan menghancur karir saya. Saya keras Pak, tidak mau. Karena ini yang menjadi harapan saya kepada warga masyarakat Kota Palangkaraya. Mungkin itu Pak Ginanjar. Dari Pak Hendra, silakan Pak Hendra dari Logo. Kami persilakan Pak Hendra. Hendra Logos, kami persilakan Pak. Ya Pak Hendra, kalau ada masukan untuk kami atau pertanyaan. Iya, Bapak dan Ibu masyarakat lagi yang ada di Kota Palangkaraya, bahwa pelayanan dinas Dukcapil itu yaitu dibuka dari pukul 8.00 pagi sampai dengan jam 12.30. Kemudian dilanjut jam yang kedua yaitu jam 13.30 sampai dengan jam 15.30. Namun bagi masyarakat khususnya dari pesisir atau kecamatan yang agak jauh dari kota, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit, jangan takut apabila Anda tidak bisa masuk dalam pelayanan pagi, jam pagi atau jam kedua, tapi Anda tidak usah pulang, tetap dilayani sampai tuntas kedatangan Anda di kantor kami sini. Jadi tinggal melaporkan diri bahwa Anda dari kecamatan ini, sehingga kami bisa fasilitasi sampai bekerja pada sore hari bahkan sampai malam hari. Itu bagi masyarakat Kota Palangkaraya yang khusus berada tempat tinggalnya atau kecamatan jauh di pesisir ya. Jadi itu ya, terus bagi masyarakat yang di sana. Kemudian kami informasikan juga bagi masyarakat yang telah melakukan perekaman namun sampai saat ini belum mengambil KTP-nya, agar masyarakat juga bisa proaktif untuk mendatangi kantor kami, mengambilnya. Kami berikan atau tempat khusus untuk pengambilannya, tidak melewati antri. Jadi bagi masyarakat di Kota Palangkaraya yang sudah merasa KTP-nya sudah lama, agar bisa datang ke kantor kami. Dan begitu juga bagi masyarakat yang mungkin terkendala karena pekerjaan dan lain sebagainya tidak bisa datang, kami nanti sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi akan ada menyampaikan KTP atau dokumen lainnya melewati RT dan RW. Nanti mari kita kerjasama semua agar bisa berjalan dengan baik. Ya, ya silakan Pak Haji.
Ya, terima kasih Pak. Aduh, mohon maaf nih Pak, saya dari tadi nanya-nanya terus, gak apa-apa ya Pak? Silakan, baik Pak, baik. Ya, ini Pak, saya baru ingat barusan bahwa eh, di pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil itu kan salah satu pelayanan dasar ya Pak, pelayanan dasar kepada masyarakat secara langsung. Salah satunya selain misalkan pelayanan perizinan dan yang lain-lain. Nah, kalau kita melihat dari Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik, untuk instansi yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat atau yang memberikan pelayanan, ada salah satunya harus memiliki standar pelayanan, Pak. Nah, melalui kegiatan yang pendampingan yang kami lakukan dulu, kami sudah menyusunkan standar pelayanan. Namun karena dulu ada keterbatasan waktu, itu yang belum dilakukan adalah kegiatan konsultasi publiknya, Pak. Kegiatan konsultasi publik. Apalagi sekarang sudah ada tadi beberapa inovasi terkait dengan pelayanan yang itu juga bisa dimasukkan ke dalam standar pelayanan. Nah, kalau saya boleh usul mungkin Pak, itu teman-teman dari Disdukcapil bisa melakukan kegiatan konsultasi publik terkait dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini juga sebagai salah satu dasar untuk bahwa standar pelayanan dan juga nanti maklumat pelayanan itu bisa menjadi sah secara hukum karena di situ nanti ada berita acara dan segala macamnya gitu ya. Nah, selain itu juga kalau melihat dari kondisi ruang pelayanan yang ada di Disdukcapil, Pak, ini seingat saya mudah-mudahan sekarang sudah lebih berubah gitu ya. Tadi juga sempat disinggung untuk dari teman-teman disabilitas. Nah, ada beberapa beberapa fasilitas layanan yang mungkin juga harus dipersiapkan. Misalkan untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda, itu kan kalau di kantor Disdukcapil agak ke atas ya Pak ya, posisinya gitu ya, posisinya agak ke atas. Nah itu juga harus dipikirkan mungkin seperti apa untuk mengaksesnya. Lalu juga misalkan di dalam juga bisa diperhatikan misalkan untuk adakah untuk tempat duduk yang prioritas dan segala macam. Kalau dalam standar pelayanan ada juga untuk ruang ibu untuk menyusui dan segala macam. Nah, mungkin sedikit demi sedikit itu juga bisa dilengkapi begitu. Dan ketika sudah dilengkapi itu nanti bisa dimasukkan ke dalam standar pelayanannya yang akan disusun dan dikonsultasikan bersama-sama. Karena kalau ada pemeriksaan, mungkin di sini ada Mbak Fitriani ya yang dari Ombudsman. Ombudsman itu kalau melakukan melakukan pemeriksaan atau apa saya lupa istilahnya, itu salah satu yang diperiksa adalah terkait dengan standar pelayanan, SOP dan segala macamnya. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu yang dari Disdukcapil sudah punya nih ada standar pelayanan, kita sudah pernah konsultasi publik, mengundang ombudsman juga misalkan atau mengundang komunitas tadi, komunitas atau perwakilan masyarakat atau teman-teman NGO yang ada di Palangkaraya. Karena untuk di beberapa daerah Pak, saya juga tidak tahu ya kondisi kalau di Palangkaraya, untuk standar pelayanan ini kadang-kadang masih agak abai begitu, masih agak abai. Dan yang membuat saya bangga itu waktu ada kegiatan dikumpulkan semua OPD itu yang hadir itu kalau saya tidak salah Pak Hendra dengan Pak Ali terkait dengan SIPP ya Pak ya kalau saya tidak salah itu ditanyakan siapa yang sudah punya standar pelayanan, apa itu standar pelayanan, bedanya dengan SOP, yang bisa menjawab Pak ketika itu adalah teman-teman dari Disdukcapil. Karena waktu itu kita sempat diskusi agak panjang tuh soal standar pelayanan, soal SOP itu seperti apa. Itu saya bangga sekali Pak, wah bagus nih teman-teman, pemahamannya sudah sangat bagus sekali begitu dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Yang mohon maaf bahkan ketika acara terakhir kami Pak di aula yang ada di kantor wali kota, itu masih ada yang belum bisa membedakan antara SOP dan standar pelayanan begitu. Tapi kalau teman-teman Capil saya rasa itu sudah luar biasa sekali. Nah, tinggal itu tadi Pak, prosedur yang belum dilakukan adalah kegiatan konsultasi publiknya. Mungkin kalau dengan kondisi pandemi sekarang bisa juga dilakukan melalui meeting Zoom, tidak harus datang langsung kita mengundang banyak, tapi juga bisa melalui meeting Zoom. Lalu yang selanjutnya teman-teman di Capil ini juga untuk pengelolaan pengaduan itu sudah sangat aktif sekali Pak, melalui baik langsung, WhatsApp, telepon, dan juga melalui aplikasi lapor. Itu salah satu yang respon time-nya sangat cepat. Karena sampai dengan saat ini saya masih ada di grup WhatsApp-nya pengelola lapor Kota Palangkaraya, itu kalau tidak Pak Ali atau Pak Hendra, kebanyakan Pak Ali sih, pasti responnya cepat, siap ditindaklanjuti, dan segala macamnya. Nah, itu bisa ditingkatkan lagi
bisa dimanfaatkan lagi pengaduan-pengaduan yang masuk atau aspirasi lah katakannya, laporan yang masuk dari masyarakat itu menjadi bahan untuk kebijakan yang ada di Disdukcapil untuk peningkatan pelayanan dan segala macamnya sebagai bahan masukan, sehingga kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil itu sudah evidence based atau sudah berdasarkan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat. Itu mungkin Pak, tadi saya sempat terlewat terkait dengan hal itu. Terima kasih banyak Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Hendra. Terkait dengan standar pelayanan tadi harus melewati konsultasi publik. Memang kami kemarin waktu Zoom dengan Kemenpan, salah satu memang itu yang diberikan masukan oleh mereka, karena bagaimanapun bahwa standar pelayanan itu adalah mengatur tentang masyarakat yang berurusan ke sini, artinya kesepakatan dengan pihak sana. Jadi harus mendapat masukan dari publik, sangat penting sekali konsultasi publik. Dan kami berjanji kemarin akan menindaklanjuti untuk penyempurnaan. SP kita kan tahun 2017 yang ada di sini dan akan kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang regulasi kebijakan yang baru ini. Nanti akan kami lakukan perubahan untuk tahun-tahun ke depannya. Siapa nanti akan kami tindak lanjuti untuk mendapatkan masukan melewati konsultasi publik. Bisa saja alternatifnya seperti apa yang Bapak katakan tadi melewati Zoom ini, itu akan kami pikirkan. Kemudian yang kedua Pak, masalah pengaduan SP4 apa yang Bapak katakan tadi ya, alhamdulillah kami sudah dinilai baik dan ada lebih maju lagi Pak. Jadi tugas Pak Hendra dan Pak Ali di samping mengelola pengaduan, mereka secara tupoksi lalu ada tambahan juga bahwa masyarakat tidak perlu lagi berurusan dengan layanan secara secara struktur tadi, tetapi mereka langsung mengetahui dengan Pak Ali yang mengurus di dalam internal kami untuk menyelesaikan atas pengaduan masyarakat itu. Jadi mereka tidak perlu lagi mengurus secara langsung, tapi mereka langsung berhubungan dengan Pak Ali selesai atau ada permasalahan apa saja yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat itu. Jadi selama ini sudah jarang lagi ada pengaduan yang sifatnya keluhan, tapi pengaduan yang sifatnya lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang berjalan selama ini. Kemudian mengenai sarana prasarana penunjang Pak, memang karena penataan kondisi kantor kami ini awalnya adalah untuk kantor administratif. Jadi tidak terbayangkan kondisi pelayanan berdampak seperti ini. Tetapi kami sudah membuat usulan kepada pemerintah Kota Palangkaraya untuk memikirkan agar kantor pelayanan ini terpisah dengan kantor administratifnya, sehingga memudahkan akses masyarakat untuk masuk keluar dari kantor ini. Ya, itu harapan ke depan. Tapi sementara ini khususnya untuk masyarakat yang berkebutuhan, karena kondisi pelayanan harus naik ke atas, kami berikan prioritas bahwa masyarakat yang demikian itu langsung bisa naik ke atas Pak, membawa kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2, ataupun juga dibantu oleh petugas kami menjemput dari bawah Pak. Semua sudah kita perbaiki terus. Kemarin waktu kita dengan Kemenpan itu ada beberapa preabel yang sudah hampir semua kita terpenuhi Pak. Ya mudah-mudahan lah tahun ini kita sebagai pilot project itu bisa ya lebih baik lah hasil dari Kemenpan Pak. Terima kasih Pak atas binaan Bapak selama ini memotivasi kami sebagai, kalau tidak salah waktu itu waktu pertama itu Pak, salah satu OPD yang paling siap setelah peparan itu ya memang Dinas Dukcapil waktu itu Pak. Kebetulan saya yang pertama, setelah itu baru Pak Hendra waktu itu Pak. Dengan Ombudsman Pak, baru-baru ini kami ada bekerja sama, mereka memantau pelayanan internal kami dan kami sediakan fasilitas untuk masyarakat bisa membuka diri, melaporkan tentang kondisi pelayanan kami di sini, masukan perbaikan kinerja agar masyarakat bisa menyampaikan secara langsung kepada Ombudsman. Kami persilakan juga untuk melihat kondisi layanan kami. Baru-baru ini kurang lebih sekitar 3 hari mereka berkantor di tempat kami Pak. Dan itu sudah rutinitas. Nah, itu kami siap membuka diri dalam pelayanan kami. Selalu Pak itu. Nah, terima kasih Pak atas motivasi dorongan Bapak selama ini khususnya dari USAID ya. Terima kasih Pak. Apa ada yang lain lagi atau ada pertanyaan? Ya, Pak Hendra ini barangkali ada Pak Hendra Lugus nih. Kalau ada bertanya Pak. Baik Pak,
Ya, Ibu Fitri ya. Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Selamat pagi Pak Kadis beserta Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya juga beraktif nih bergabung karena tadi ada yang sedang konsultasi juga. Kami dari Ombudsman juga menyampaikan mohon maaf karena kepala perwakilan kami tidak bisa bergabung bersama kita di Zoom pada hari ini karena beliau juga ada kegiatan Zoom meeting juga bersama Ombudsman yang di pusat seperti itu. Terkait pelayanan yang di Dukcapil Kota Palangkaraya, kami sangat mengapresiasi sekali gitu ya dengan program-program yang sudah dicapai dari di Dukcapil Kota Palangkaraya seperti ini tadi yang disampaikan dari Pak Kadisnya juga ada program terbaru ya Pak ya, program Dukcapil Majak Masyarakat gitu ya Pak ya. Terkait program Dukcapil Majak Masyarakat ini kan dalam hal ini tujuannya untuk memberikan kemudahan gitu ya Pak ya terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat karena kan dalam hal ini tidak hanya masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya saja tapi dalam hal ini dari beberapa kecamatan dan kelurahan-kelurahan juga yang jarak tempuhnya lumayan jauh juga begitu dari kantor Dukcapil Kota Palangkaraya seperti itu. Tadi ada dijelaskan juga, ada juga yang bertanya dan sudah dijawab juga tadi terkait data yang belum terupdate ya Pak ya. Terkait data yang belum terupdate memang sering juga ada keluhan, namun dalam hal ini yang menyampaikan keluhan tidak di Dukcapil Kota Palangkaraya, namun di Dukcapil lain seperti itu terkait update data ini karena dalam hal ini memang banyak ya Pak ya kadang KTP-nya sudah pindah gitu alamatnya, namun pada saat mengakses layanan misalnya kayak di bank atau di BPJS, alamatnya masih belum terupdate seperti itu. Apakah dalam hal ini saya juga ingin bertanya nih Pak terkait jangka waktu proses updating data tersebut, apakah dalam proses update data ini diberikan jangka waktu atau bagaimana seperti itu Pak? Biar ibaratnya nanti kalau misalnya ada masyarakat yang ingin menyampaikan kepada Dukcapil Kota Palangkaraya mengenai update data, tidak bolak-balik lagi untuk menanyakan terkait apakah ini data saya sudah terupdate atau belum seperti itu. Apakah nanti kepada masyarakat yang menyampaikan keluhan tersebut diberi jangka waktu atau bagaimana Pak? Mungkin ini saja yang saya tanyakan terlebih dahulu dan saya tanggapi juga terkait apa yang disampaikan Pak Aji Ginanjar juga tadi ya Pak ya bahwasannya terkait undang-undang pelayanan publik juga nantinya kita juga akan mengadakan survei gitu ya Pak ya, survei kepatuhan di tiap-tiap dinas dan di kota beserta beberapa kabupaten seperti itu. Namun dalam hal ini di tahun 2020 karena pandemi ini untuk survei kepatuhan sendiri ditiadakan dan kemungkinan besar nanti akan diadakan di tahun 2021 seperti itu untuk survei kepatuhannya sendiri. Dan juga tadi ada juga Bapak menyampaikan dari Ombudsman sendiri ada langsung berkunjung juga ke Disdukcapil Kota Palangkaraya di bulan September yang lalu. Dalam hal ini kita juga membuka PPL on the spot itu posko pengaduan. Dalam kegiatan posko pengaduan itu selama 2 hari ya Pak ya, kurang lebih 2 hari kita membuka posko pengaduan di situ. Masih belum ada masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait pelayanan yang di Disdukcapil Kota Palangkaraya. Namun dalam hal ini juga kalau misalnya nanti ada masyarakat yang datang ke kantor atau menyampaikan keluhan melalui WhatsApp ataupun melalui email, misalnya nanti ada keluhan, kami akan sarankan terlebih dahulu menyampaikan keluhan ke internalnya terlebih dahulu seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan beserta satu pertanyaan juga tadi Pak. Ya, terima kasih Bu Fitri. Kita kemarin juga sempat dialog waktu Ibu membuka posko di sini. Untuk update data itu, biasanya atas keluhan masyarakat itu posisi kami adalah hanya menyampaikan update data atas keluhan itu ke sistem.
untuk proses penyelesaiannya itu adalah tergantung proses data di data nasional. Nah, dalam waktu penyelesaiannya biasanya dan memang sudah menjadi apa namanya SOP begitu ya. 1 kali 24 jam biasanya. Biasanya 1 kali 24 jam itu secara otomatis apa yang disampaikan tidak update nomor tadi akan diketahui oleh yang bersangkutan. Jadi posisi kami baliknya juga tidak mengetahui apakah sudah selesai atau tidak. Nah, selama ini kalau mereka belum selesai, mereka akan menelpon lagi kita atau menyampaikan informasi itu. Cara penyampaiannya tidak harus datang ke Dukcapil dan kami sudah publikasi melewati website kami, melewati informasi-informasi yang ada di kantor ini, yaitu ada nomor khusus yang kami sediakan ya. Mungkin bagi masyarakat yang belum tahu, kami baca nomornya. Untuk nomor itu tadi adalah 0821 53 23 25 45. Nah, itu bisa disampaikan melewati WA atau menelpon langsung apa-apa saja keluhan masyarakat. Kemudian juga bisa melewati yaitu pengaduan ya, pengaduan masyarakat juga. Yaitu 08 23 58 94 3300. Nah ini. Jadi tidak perlu Bapak dan Ibu khususnya masyarakat Kota Palangkaraya ataupun masyarakat yang Kota Palangkaraya tidak berada di Kota Palangkaraya harus datang ke Dukcapil, cukup melewati channel nomor yang kami sediakan tadi. Jadi Bapak Ibu cukup menyampaikan, nanti kami akan teruskan untuk dilakukan update datanya. Gitu ya Bu ya. Jadi waktunya biasanya 1 kali 24 jam. Itu biasanya. Begitu. Begitu Ibu. Jadi Ya, baik. Terima kasih Pak atas tanggapan yang diberikan. Mungkin itu saja tanggapan serta pertanyaan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. ya. Selamat pagi. Ya, ada lagi Bapak dan Ibu peserta JOM atau ada pengaduan? Oh ya, Pak Hendra, ya silakan. Selamat pagi Lagi. semua. Kami dari Logos. Cuman untuk dari kami membantu untuk sosialisasi saja. Sosialisasi saja karena kami dari sektor swasta ya. Kita menyediakan peralatan komputer, notebook. Nah, untuk warga masyarakat yang sudah memiliki kartu KIA, kalau belanja di tempat kami itu ada harga diskon khusus. Jadi lebih cenderung untuk membuat masyarakat ini bersemangat menerbitkan kartu KIA-nya. Cukup itu, Pak. Terima kasih Pak Hendra. Salah satu cara untuk membantu kami dalam rangka memotivasi masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak umur 0 sampai dengan 17 tahun. 17 tahun kurang begitu ya. Kalau 17 tahun plusnya langsung KTP. Agar bisa mengurus KIA-nya karena manfaatnya cukup banyak. Bonusnya dari Pak Hendra tadi mendapat diskon. Kebetulan Pak Hendra ini adalah pengusaha di bidang elektronik ya gitu, dan mungkin banyak dibutuhkan oleh anak-anak pelajar begitu ya. Jadi terima kasih sekali kami dibantu oleh Pak Hendra untuk memotivasi masyarakat agar bisa proaktif mengurus kartu identitas anak. Dan memang kartu identitas anak ini salah satu target pencapaian kinerja Dukcapil yang harus dicapai oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pelayanannya. Jadi selama ini ada beberapa yang harus ditargetkan dan untuk tahun 2020 ini KIA ini menjadi salah satu target yang harus dicapai oleh pemerintah daerah untuk memberikan identitas anak umur 0 sampai dengan setinggi-tingginya 17 tahun gitu ya. Dan ada banyak juga pertokoan misalnya menyediakan Atika juga sudah ada bermitra juga dengan kami di Kota Palangkaraya ini. Terima kasih sekali ini dukungannya. Ya, itu Pak ya, Pak Ginanjar ya. Kami informasikan juga.
Terima kasih. Kami ya bersyukur di Kota Palangkaraya lebih memiliki kemitraan dengan pihak ketiga di samping teman-teman yang ada di kabupaten ya. Nah, kami sangat mendapat dukungan sekali dalam hal ini untuk memberikan support kami dalam bekerja. Ya, ada pertanyaan lagi? Dari masyarakat? Pengaduan. Ada ya. Ada pengaduan. Ada kita pengaduan dari masyarakat ya. Ya, ada beberapa pengaduan dari masyarakat nih cukup banyak ya ini ya. Terhadap informasi permintaan data kelahiran, kemudian informasi update, kemudian keluhan, nomor WA, petugas, kurang respon, ya tidak apa-apa kita baca ya, karena ini memang demikian pengaduan masyarakat. Kemudian KTP rusaknya bisa dipilah-pilah padahal kondisinya sudah rusak. Kemudian ada perubahan data dan sebagainya. Terima kasih masyarakat atas pengaduannya ini. Masyarakat kami berharap juga agar proaktif juga datang ke kantor apabila memang dari sisi pengaduannya ini layak kami tindak lanjuti untuk diselesaikan. Kami bertekad penyelesaiannya di bawah 1 jam yang sifatnya sudah tidak ada masalah dengan data-data begitu ya. Apalagi kalau hanya sekedar menyangkut fisik, misalnya KTP rusak, nah, nanti bisa kita langsung cetak langsung, itu tidak ada masalah dan melewati pelayanan khusus. Barangkali Pak Kadis ada secara umum. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Saya ada tambahan Pak Ginanjar, Pak Hendra, mungkin dari Ibu Fitri. Untuk mempermudah akses pelayanan, kami ada beberapa dinas terkait melakukan MOU. Salah satu kemarin yang baru saya lakukan dengan KUA, Pak Ginanjar, dengan KUA dari Departemen Kementerian Agama. Bagi warga masyarakat yang ingin menikah, jadi terlebih dahulu menyelesaikan persyaratan-persyaratan melalui KUA setempat. Melalui KUA setempat, jadi begitu sudah selesai, karena mereka itu pasti calon pengantin itu kan otomatis berubah statusnya Pak Ginanjar ya. Nah nanti akan kawin tercatat, bahkan nanti mereka juga akan memiliki kartu keluarga sendiri. Nah begitu sampai waktunya mau melakukan akad nikah, persyaratan yang lain itu sudah lengkap. Makanya saya bilang dengan Pak Kemenek Kota Palangkaraya, jangan langsung minta tanggal sekian nikah, tetapi dokumen yang segera diselesaikan belum tuntas. Jadi harapan saya begitu nikah, langsung diserahkan buku nikah dengan KTP elektronik dengan KK. Jadi mereka tidak lagi ke kantor, karena ada petugas, karena kita sudah melakukan MOU. Itu. Dan dengan rumah sakit Pak Ginanjar, saya sudah MOU juga, bahkan saya akan menata kembali. Rumah sakit itu untuk akta kelahiran dengan akta kematian. Nah nanti ada petugas juga, baik petugas dari rumah sakit maupun petugas dari Disduk Capil. Dengan klinik-klinik Pak, untuk akta kelahiran. Karena itu menjadi salah satu akses untuk memperlancar, mempermudah warga masyarakat di Kota Palangkaraya, khususnya berkaitan dengan Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya. Itu langkah-langkah yang saya lakukan saat ini. Nah saya akan evaluasi. Begitu ada kesulitan, saya langsung turun tangan Pak. Saya langsung yang turun tangan. Nah itu yang menjadi salah satu tekad saya, bagaimana saya harus bisa Dukcapil ke depan lebih keren dan keren lagi Pak. Itu prinsip dan niat saya. Meskipun tahun depan saya pensiun Pak Ginanjar, tapi tidak mengurangi semangat saya. Saya tidak kendor. Karena saya harus meninggalkan kesan kepada Dinas Dukcapil, secara khusus umumnya kepada warga masyarakat Kota Palangkaraya. Ini itu tambahan saya. Terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kita mengadakan Zoom. Mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan, yang perlu disampaikan. Kami persilahkan Pak Sekretaris, silakan. Ya, terima kasih atas terlaksananya Zoom kita siang hari ini.
Dan kami informasikan khususnya kepada link YouTube ya, apabila ada masyarakat menanyakan bahwa kami menyapa ini akan berlanjut minggu depan, tetapi kami melewati Radio Bravo. Jadi masyarakat bagi yang masih ada permasalahan dengan admin duknya nanti bisa disampaikan atau bertanya, nanti kami akan publikasikan yaitu waktunya. Nah, minggu depan kami akan menyapa masyarakat melalui yaitu Radio Bravo ya. Nah, itu nanti. Jadi kami selalu memberikan kepada masyarakat informasi-informasi kemudahan dengan cara masyarakat di rumah saja, jadi tidak perlu ke kantor, begitu ya. Jadi saya kira terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu peserta yang khususnya jalur Zoom pada siang hari ini. Atas kehadirannya semua kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, belum terpenuhi apa yang kami berikan penjelasan, tapi yang jelas apa yang disampaikan pada saat ini adalah menjadi bahan koreksi kami untuk meningkatkan kinerja kami di tengah-tengah kelemahan kerja kami. Kira demikian, terima kasih. Pak Ginanjar, saya rencana mau ke Bandung tanggal 25. Mudah-mudahan tanggal kita bisa 25, Pak. langsung ketemu. Karena Insya saya Allah, mendampingi Pak. Pak Wali. Insya Allah. Tanggal Insya Allah, 25 siap, sampai insya tanggal Allah. 27 saya ke Bandung. Mudah-mudahan saya Siap. langsung bisa ketemu berdiskusi dengan Pak Ginanjar. Saya meminta ilmu dengan Pak Ginanjar ya, Pak Ginanjar. Siap, insya Allah, Pak. Siap, insya Allah. Minta nomor WhatsApp Pak Ginanjar ya, biar enak kita diskusi, Siap. komunikasi. Siap, Pak. Siap, Karena insya Allah. Siap. bagaimanapun kita harus mengejar ilmu itu sampai ke negeri Cina, Pak. Itu prinsip saya. Siap, Itu ya. siap, siap, Terima siap, kasih Pak ya. Kadis, siap, ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.